Tembang entik-entik itu piweling bagi kita. Kita sebagai orang kecil, sebagai orang jelata, jangan mudah diadu domba. Apalagi mendekati pemilihan umum, pemilihan ratu ini. Kita harus hati-hati. Rahayu, mugi-mugi samyo rahayu sagung dumadi. Sahabat YouTube yang berbahagia, kali ini kami akan oncek-oncek tembang dolanan dongenge entik-entik. Itu zaman dulu juga. Ini saya pakai repean atau catatan agar tidak lupa. Ono dongeng entik-entik si Tumunggul Patenono. Tumunggul apa dosane? Angungkuli ing saksama, aja ndak kualat. Iya, iku bener kandamu, lali sumbering katiwasan. Kalau yang tanpa teks, tanpa konsepan gini, ada dongengnya, liriknya beda sedikit. Gini, entik itu jari kelingking, gambarannya orang kecil, orang jelata, orang yang termarginalkan. Lantas jari manis ini seorang penasihat, gambaran penasihat orang-orang yang bijak. Tumunggul ini sebetulnya orang-orang linuweh, orang yang mempunyai kelebihan tentang ilmu, bukan tentang tingginya di sini. Dia gambarannya punjul ing ngapapak, merojol ing ngagrep. Artinya dia di atas rata-rata kemampuan, kapabelnya. Dia pun juga di atas rata-rata tentang masalah keilmuannya. Nah, telunjuk ini gambaran orang-orang yang selalu membuat sebuah ujuk-ujuk atau memprovokasi. Telunjuk gambaran orang suka dudang-duding, suka saling tuding, yang membuat di tengah-tengah sosial apabila ini bergerak menuding akan membuat kegerahan di sosial masyarakat. Makanya entik-entik Patenono mbok temunggul. Ini yang perintah. Entik Patenono mbok temunggul. Entik ini orang kecil, orang jelata, jadi korban untuk disuruh-suruh membuat huru-hara, membuat sebuah permasalahan kepanjangan tangan daripada si jari telunjuk atau tukang dudang-duding, mandor goprak dalam bahasanya orang kampung. Lantas si manis, jari manis ini orang yang bijak, suka memberi petuah atau pengendali sebuah masalah, yang mengendalikan sebuah masalah. Dia bilang, ojo di ololo dulur tua malati. Nah, di sini ada seorang empu, seorang begawan, seorang kiai yang mampu untuk dituakan. Dia mengatakan, laliku sumbering katiwasan. Iya bener kandamu, laliku sumbering katiwasan. Makanya ini si endik-endik ini yang jadi korban, kamu nanti lupa. Orang lupa itu menjadi sumbernya sebuah petaka. Makanya petunjuk ini selalu membuat sebuah kegerahan, sebuah huru-hara, sebuah masalah di tengah masyarakat. Makanya apabila si telunjuk ini sudah mampu untuk menguasai empat ini, dia akan membuat sebuah permasalahan, kegerahan, atau katakanlah huru-hara di lingkungan itu. Padahal si telunjuk ini tidak punya kapabel apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa.
Tapi apabila 4 ini sudah ditaklukkan, dikuasai, dia akan menunjuk, dan 4 ini akan sendiko dawuh atau yasmin. Maka dari itu tembang entik-entik itu piweling bagi kita. Kita sebagai orang kecil, sebagai orang jelata, jangan mudah diadu domba, jangan mudah dijadikan sebuah bahan pertikaian. Apalagi mendekati pemilihan umum, pemilihan ratu ini, kita harus hati-hati. Kenapa si Tumungkul ini disuruh bunuh? Karena dia itu takut kalah ilmu, kalah kemampuan segala-galanya, sehingga dia akan terhalangi dengan Tumungkul ini. Nah, si Manis ini amat bijak, mampu mengendalikan si entik, si orang kecil, si jelata. Ojo di olo-olo dulur tuwa malati. Nah, ini baru bener kandamu. Laliku sumbering katiwasan. Betul kata kamu, si Manis. Lupa itu adalah sumbernya sebuah petaka. Wong lali kuwi dalaning cilaka, wong cilaka kuwi diwiwiti teko lali. Makanya kita harus ingat satu rukun. Ingat sebagai warga negara, harus kita mampu untuk ngerengkuh bergandengan tangan untuk melakukan satu persaudaraan yang kuat agar kita tidak diadu domba dengan si telunjuk ini. Telunjuk inilah yang akan membuat rusaknya tatanan. Telunjuk inilah yang akan membuat tatanan itu amburadul. Kalau telunjuk ini sudah menguasai 4 ini, dia seenaknya sendiri bergerak. Nuding sana, nuding sini, menyalahkan sana, menyalahkan sini, mengadu sana, mengadu sini. Sehingga tatanan di tengah masyarakat, tatanan di tengah bebrayan rusak karena dudingan ini. Padahal ini kemampuannya bisanya hanya untuk nuding, untuk mengadu domba. Nah, maka dari itu tembang entik-entik ini adalah weling moral, weling atau pesan kebangsaan, agar bangsa ini jangan murat-marit karena ada sebuah penduding. Jangan sampai bangsa ini saling pecah belah karena adanya tukang duding ini yang sudah ditaklukkan. Monggo hati-hati. Negara ini milik kita, milik bangsa, milik wong cilik. Wong cilik aja ngantek diadu domba. Wong cilik uga duweni negara iki, punya hak untuk memiliki negara ini, punya kewajiban untuk ngulawentah nata rukun demi kejayaan negeri ini. Ini entik-entik Patenono Mbok Tumungkul. Ini ojo jangan jelek-jelek malati. Ini pamali larangan lah, tidak dibenarkan. Padahal Tumungkul ini orangnya itu punjul ngapapak merojoli ngakerep. Bahasa Jawanya, kalau di bahasa Indonesia kan di atas rata-rata. Kemampuannya, kepandaiannya, dan segala-galanya sudah mumpuni. Tapi dia pun bijak di tengah-tengah. Tidak mbanoyot mban cide. Tidak digendong dengan akar, yang satu digendong dengan sutra. Ndak. Dia mban oyot mban siladan. Tidak digendong dengan oyot, yang satu digendong dengan sembilu. Dia besar kecilnya bukan karena dia membuat dia itu kecil atau besar, tapi kodratnya sudah besar. Diri kecil sendiri, jadi ini kodrat alam. Bukan ini yang membuat dia itu akan
ngungkuli saksomo enggak. Dia pun pinter karena banyaknya dia itu ngaji, banyaknya dia itu sinau, banyaknya dia itu menggali ilmu dan ilmu. Maka dari itu aku mohon tembang endek-endek ini dijadikan pesan moral bagi bangsa kita. Jangan sampai mendekati pemilihan umum tahun depan pemilihan umum itu ada orang yang suka entuting, membuat sebuah kerusuhan. Karena apa? Negeri ini sudah dicawisi calon ratu, calon presiden pilihan alam. Sudah ada. Presidennya sudah digodok di Kawah Condro Timuko. Siapa itu? Anak negeri. Anak bangsa nanti tampil. Dia akan menjadi pemimpin kita sebagai ratu kita. Maka dari itu jangan sampai kita mengikuti tudingan-tudingan yang tidak bertanggung jawab. Dia hanya mementingkan perutnya sendiri. Monggo kita merenung sejenak tentang negeri ini akan punya gawe gede, pilihan ratu, pilihan presiden. Mudah-mudahan tahun 2024 nanti kita benar-benar dengan alam, dengan Tuhan diberi ratu, diberi presiden yang adil dan bijaksana untuk noto agar negeri ini benar-benar negeri yang memayu hayuning bawono, negeri yang jadi mercusuarnya dunia. Ini sering saya katakan, negeri ini saya berharap menjadi mercusuarnya dunia. Dan negeri ini memang layak jadi mercusuarnya dunia. Itu sekian dulu Mbah Darmaji nembang entik-entik. Mungkin ada yang ketilapan, ada yang ketelisut. Mungkin aku mohon maaf sebesar-besarnya. Rahayu.